Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerjasama internasional dalam mengatasi pemanasan global. Nah, di slide selanjutnya akan ada anggota kelompok yaitu Ririn, Vita, Beno, Rigel, Rizky, dan Alifa. Jangan lupa disimak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab dari pemanasan global. Jadi, apa sih penyebab pemanasan global? Ada yang tahu? Pemanasan global terjadi karena adanya kenaikan pada rata-rata suhu bumi yang disebabkan karena masih banyak manusia dan perusahaan atau industri yang menggunakan zat-zat berbahaya yang tentunya dapat merusak lapisan ozon seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan fluorokarbon sehingga menimbulkan efek rumah kaca yang berkontribusi merusak lingkungan. Seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Isyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional dalam mengatasi pemanasan global. Yang pertama ada upaya para peneliti, yang kedua ada protokol Kyoto, yang ketiga ada Vienna Convention, yang keempat ada protokol Montreal, yang kelima ada perjanjian Paris, dan yang terakhir ada COP dan United Nations Framework Convention on Climate Change. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang upaya para peneliti. Negara-negara di dunia melalui para ilmuwan terbaiknya telah menyelenggarakan agenda-agenda penelitian. Upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan telah memberikan informasi dan pengetahuan yang telah tervalidasi berdasarkan penelitian agar dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya dari dampak yang ditimbulkan. Contohnya, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui NASA, Goddard Institute for Space Studies, dan Arctic Climate Impact Assessment. Hasilnya bahwa terdapat suhu rata-rata di Alaska, Rusia Timur, dan Kanada Barat mengalami pergeseran kenaikan suhu rata-rata global 2 kali lebih besar dari tahun 2000 sampai 2004. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Fatimah Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Protokol Kyoto. Apa itu Protokol Kyoto? Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional di antara berbagai negara untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 serta keberadaan gas rumah kaca di atmosfer. Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005 yang mengatur peraturan bagi industri maju untuk mengurangi emisi sebesar 5,2% dari tingkat tahun 1990. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan komitmen yang lebih mengikat terhadap negara-negara maju secara hukum dengan menempatkan beban kepada negara maju berdasarkan prinsip common good differentiated responsibilities. Yang kedua yaitu penerapan protokol Kyoto. Yang pertama ada joint implementation. Mekanisme ini dijadikan untuk negara yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri agar memberikan pengalihan emisi gas rumah kaca melalui sebuah proyek-proyek yang rendah emisi gas rumah kaca. Yang selanjutnya ada emisi trading. Merupakan mekanisme yang dijalankan untuk melakukan perdagangan emisi bagi negara-negara industri, sehingga memberikan peluang bagi negara anggota untuk menjual emisi gas rumah kaca kepada negara lain yang belum dapat memenuhi target. Yang ketiga yaitu ada Clean Development Mechanism. Mendapatkan mekanisme yang mengatur penurunan emisi gas rumah kaca dalam kerjasama yang dilakukan antara negara industri dengan negara berkembang. Hal ini ditunjukkan agar negara NEX 1 bisa meraih target emisi gas rumah kaca dengan menggunakan program-program pengurangan emisi gas rumah kaca yang dijalankan di negara-negara berkembang.
Vienna Convention. Vienna Convention mengatur mengenai perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali dibuka pada tahun 1969 dan baru berlaku pada tahun 1980. Konvensi Vienna dalam perlindungan lapisan ozon memuat kewajiban bagi negara di dunia untuk mengurangi penggunaan bahan kimia penyebab kerusakan lapisan ozon, khususnya klorofluorokarbon. Kesepakatan tersebut nantinya dapat membantu mengatasi dampak buruk akibat pemanasan global yang dilaksanakan melalui bentuk nyata oleh masyarakat luas untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat membuat lapisan ozon menipis. Protokol Montreal tahun 1987, Konvensi Vienna ditindaklanjuti dengan Protokol Montreal yang mengatur langkah-langkah negara pihak untuk membatasi produksi dan konsumsi bahan perusak ozon. Protokol ini juga dapat diterapkan oleh semua lapisan mulai dari perusahaan sampai masyarakat. Contohnya, perusahaan maupun industri dapat menerapkan protokol ini dengan cara memproduksi barang-barang berteknologi tinggi yang ramah lingkungan. Misalnya, mobil hibrid yang hemat bahan bakar sehingga dapat mengeluarkan emisi yang lebih sedikit. Contoh lain adalah energi matahari untuk keperluan air panas rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sabta. Saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Paris. Perjanjian Paris bertujuan untuk dapat menahan laju peningkatan temperatur rata-rata global di bawah 2 derajat. Dalam perjanjian ini, kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama menjadi landasan untuk membedakan kapabilitasan dari negara-negara anggota dengan memperhatikan dan kondisi nasional masing-masing negara. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara dalam beradaptasi atas dampak negatif menimbulkan dari adanya perubahan iklim, sehingga mampu bergeser menuju ketahanan iklim dan pembangunan tanpa membahayakan produksi pangan serta membuat rencana keuangan untuk pembangunan berkelanjutan dengan emisi yang rendah. Saya Alifa Fadia Rofiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang COP dan UNFCCC. Conference of the Parties atau COP dan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC merupakan asosiasi yang bertanggung jawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam konvensi yang ditandatangani di tahun 1992 dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Bumi. Konvensi COP dalam PBB mengenai perubahan iklim bertujuan mengurangi emisi yang terjadi akibat gas rumah kaca, sehingga gas tersebut tidak melampaui batas aman dan membahayakan iklim dunia. Negara-negara yang ratifikasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelompok negara Aneks 1 yang berisi negara-negara maju dan negara non-Aneks 1 yang beranggotakan negara-negara berkembang.